Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naska Mutiara Isti. Di sini saya akan menjelaskan eh, beberapa simulasi dan juga grafik yang dihasilkan menggunakan Python, yaitu yang pertama itu ada eh, grafik pengisian muatan kapasitor rangkaian RC. Ini menggunakan persamaan diferensial biasa. Kemudian ada grafik pengosongan muatan kapasitor rangkaian RC. Ini sama gitu ya, menggunakan Python dengan menggunakan runge kuta orde 4. Selanjutnya ada di sini satu lagi adalah grafik sistem osilasi teredam rangkaian RLC. Sebelum itu kita akan sedikit menjelaskan modul-modul yang digunakan untuk tiga simulasi. Untuk mendapatkan grafik 3 simulasi tersebut, ada mode print solution atau print zone. Ini sama seperti sebelum-sebelumnya gitu ya. Sini ada print zone X, Y, frekuensi. Ini untuk memprint nilai X dan Y dari persamaan diferensial. Dan di sini ada beberapa perintah-perintahnya, definisi print zone, def print head, dan ada yang lainnya. Kemudian modul selanjutnya itu adalah modul runge kuta orde 4. Ini sama aja gitu ya, seperti pada video-video sebelumnya. Dan sini ada import numpy, kemudian ada def integrate, fxy xstop h, kemudian di sini ada persamaan dari runge kuta orde 4-nya. Di sini ada k0 sama dengan h dikali f fungsi dari y. Kemudian K1 sama dengan H dikali F dikali X ditambah H per 2, Y ditambah K0 per 2. Kemudian untuk K2 nya itu ada H kali F kali X tambah H per 2, Y ditambah K1 per 2. Kemudian untuk K3 nya itu H dikali F dikali X ditambah H dikali Y H dikali F tambah H, Y tambah K2. Dengan K0 ditambah 2 kali K1 tambah 2 kali K2 ditambah K3 per 6. Ini untuk XY-nya, H itu sebagai minimum dari H, X stop min X. Y itu adalah Y ditambah runge kuta 4, runge kuta orde 4 X itu adalah X ditambah. Langsung ke simulasinya. Yang pertama itu ada ini itu untuk pengisian muatan kapasitor rangkaian RC. Ini seperti biasa ada import numpy, kemudian ada modul-modul yaitu print zone dan runge kuta. Ini adalah perintah untuk memanggil modul-modul tersebut, print solution dan runge kuta orde 4. Sini ada import matplotlib. Ini tuh nanti yang akan memplot atau menampilkan grafik dari simulasi ini atau dari solusi persamaan diferensial biasa metode runge kuta orde 4. Itu untuk grafik pengisian muatan kapasitor rangkaian RC. Di sini ada input data. Di sini R-nya itu adalah satu resistansinya itu sebesar 1 kilo ohm. Kemudian di sini ada nilai tegangannya itu sebesar 5 volt dan kapasitansinya itu sebesar 1 mikrofarad. Kemudian di sini Y itu adalah tegangan dan untuk persamaan diferensialnya itu ini fungsi F X, Y. Kemudian ada NP01. Ini F0-nya itu rumusnya itu 1 per R dikali C dikali dikurangi Y0. Kemudian di sini X dan X stop, X-nya itu adalah 0 sampai X stop-nya itu 20. Kemudian Y-nya itu ada NPR rate. Kemudian ada H itu sebagai step size. Itu di step size-nya itu 0,1.
dan ada frekuensi. Frek-nya itu adalah 1, kemudian di sini ada solusi numerik menggunakan rungka kota order 4, X-Y sama dengan integrate F, X, Y, X stop H. Dan di sini nanti ada memprint nilai solusi numerik, yaitu kita menggunakan persamaan diferensial biasa metode rungka kota order 4. Di sini ada print solve, ini adalah memanggil untuk modul print solution. Kemudian di sini nanti ada memplot nilai solusi rungka kota. Ini nanti akan berupa grafik. PLT plot XY titik 2,0 ini PLT grid-nya itu true. Dan di sini nanti akan tampil grafik pengisian muatan kapasitor rangkaian RC dengan sumbu X-nya itu adalah waktu dan sumbu Y-nya itu adalah tegangan. Kemudian kita coba running. Ini nanti akan ditampilkan data-datanya. Nah, di sini maka akan tampil terplot grafik pengisian muatan kapasitor rangkaian RC. Dengan sumbu Y-nya itu adalah tegangan dan sumbu X-nya itu adalah waktu. Dimana ini tuh dari waktu pertama ini tegangannya semakin bertambah. Ini adalah merupakan pengisian muatan kapasitor rangkaian RC. Kemudian untuk selanjutnya kita akan coba untuk pengosongan muatan kapasitor rangkaian RC. Nah, di sini sama aja seperti pada pengisian muatan kapasitor rangkaian RC, tapi bedanya itu di sini hanya ada dua data, yaitu resistansi dan juga kapasitansi sebesar 1 kilo ohm dan juga 1 mikrofarad. Ini adalah tegangan, kemudian di sini bedanya itu di persamaan diferensial biasanya ini kita menggunakan F0 sama dengan minus 1 dibagi R dikali C dikali Y0. Dan X stopnya ini sama, NPRA ini itu 5,0, kemudian step size-nya 0,1. Di sini ada perintah-perintah yang lain juga untuk memprint print solusi numeriknya, dan di sini ada memplot untuk memplot nanti menghasilkan grafik. Kita langsung run. Nah, di sini grafiknya itu terbalik dari grafik pengisian muatan kapasitor rangkaian RC. Karena ini adalah pengosongan, maka di sini ada titik awalnya itu berupa tegangannya itu tinggi. Kemudian untuk selang waktu yang lama ini tegangannya 0 gitu. Karena merupakan pengosongan muatan kapasitor rangkaian RC. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan simulasi dari ini adalah osilasi teredam rangkaian RLC. Ini sama aja gitu seperti simulasi-simulasi sebelumnya. Ini ada import NumPy, print solve, dan rungkut 4 metode. Kemudian untuk datanya itu adalah resistansi sebesar 1 kilo ohm, kapasitansi sebesar 1 mF, dan juga induktansi sebesar 4 mH. Di sini bedanya ada induktansi. Dengan Y1 itu adalah perubahan tegangan terhadap waktu dan Y0 adalah tegangan. Persamaan diferensial biasanya itu kita menggunakan sistem osilasi teredam RLC dengan F sama dengan X, Y, F sama dengan MP02, F0-nya itu adalah Y1 atau perubahan tegangan terhadap waktu, dan F1-nya itu adalah minus 1 minus R per L dikali Y1 ditambah 1 per L kali C dikali Y0. Dengan X sama X sampai dengan X stopnya itu dari 0,0 sampai ke 0,05. Y ini itu adalah NPRA 5,0,1, kondisi awal tegangan kapasitor 5 volt gitu ya.
dengan step size-nya itu adalah 0,001, frag-nya itu ada 1. Kemudian di sini seperti biasa ada solusi numerik menggunakan runge kuota order 4. Kemudian di sini ada untuk memprint solusi numeriknya, print solution. Kemudian di sini ada memplot nilai solusi numerik. Ini ada nantinya akan membuat grafik sistem osilasi teredam rangkaian RLC dengan sumbu X adalah waktu dan sumbu Y adalah tegangan. Dan kita akan coba running. Nah, ini data-datanya udah muncul. Nah, dan ini adalah grafik yang dihasilkan, yaitu grafik sistem osilasi teredam rangkaian RLC. Ini sudah terlihat ya grafik yang dibuatnya. Kemudian ini sumbu Y-nya itu adalah tegangan dan sumbu X-nya itu adalah waktu. Nah, kemudian untuk metode runge kuta orde 4 ini tuh pernah juga digunakan, dijelaskan di elektronika dasar, yaitu untuk Lorentz chaotic circuit gitu ya, berbasis operational amplifier. Nah, ini saya akan simulasikannya dengan menggunakan Python untuk Lorentz chaotic circuitnya gitu ya. Ini adalah menggunakan runge kuta orde 4 untuk fase gitu, di ruang fase. Ini seperti biasa ada import nampi, ada print solution, runge kuta orde 4 ini untuk memanggil ya. Dan ini ada import matplotlib, ini untuk memplot nanti grafik. Dan kita menggunakan di sini persamaan diferensial biasa untuk Lorentz. Ini ada F sama dengan Fxy, F sama N sama dengan NP kali Jeros 3. Kemudian di sini ada persamaan diferensialnya F0 sama dengan 10 dikali Y1 dikurangi Y0. F1 sama dengan min Y0 dikali Y2 ditambah 28 dikali Y0 kurangi Y1. Kemudian untuk F2 yaitu Y0 kali Y1 dikurang 8 dikali Y2 per 3. Sampai X stopnya itu adalah dari 0 sampai 50. Ini dari mulai menghitung sampai selesai menghitung. NPRI 0,1, ini kondisi awal untuk Y. Dan step size-nya itu 0,01, untuk flag-nya itu adalah 250. Sini ada solusi numerik menggunakan runge kuta orde 4. Sini ada print untuk memprint nilai solusi numerik atau print sol. Tadi modulnya itu udah dijelaskan juga di awal. Dan di sini ada untuk perintah untuk memplot grafik yang apa sih yang akan dibuat nantinya atau akan dimunculkan. Ini ada subplotnya itu 3,1,1, ini untuk grafik fx terhadap fy dengan sumbu x-nya adalah fy dan sumbu y-nya itu adalah fx. Kemudian ada subplot kedua yaitu 3,1,2, ini untuk grafik fx terhadap fz. Z-nya itu di sumbu x dan fx-nya itu di sumbu y. Dan yang ketiga ini ada 3,1,3, ini grafik FY terhadap FZ dengan FZ adalah sumbu X dan FY adalah sumbu Y. Kemudian kita akan coba run. Ini adalah runge kuta orde 4 di ruang fasa. Nah, ini adalah grafik yang kita akan sesuaikan biar enggak. Nah, ini untuk pertama ini ada grafik F
fx terhadap fy. Nanti juga untuk lebih jelasnya bisa membuka video untuk elektronika dasar yang apa namanya itu Lorentz Chaotic Circuit menggunakan LTS juga ada, dan grafiknya itu sama seperti yang saya simulasikan di sini gitu menggunakan Python. Di sini ada grafik fx terhadap fy, kemudian ada fx terhadap fz dan fy terhadap fz. Kemudian ini tuh untuk di ruang fase gitu ya. Kemudian kalau misalkan di untuk time seriesnya ini sama saja gitu ya untuk jenis perintahnya, tapi di sini ada persamaan diferensial biasanya itu sama aja. Sini ada beberapa perbedaan untuk di memplot nilai selisih numeriknya. Di sini ada 4 yang diplot. Yang pertama ada chaos pada sistem konveksi Lorentz. Ini grafiknya itu adalah sumbu X-nya itu adalah waktu dan sumbu Y-nya itu adalah dinamika. Kemudian subplot kedua itu ada grafik X terhadap waktu. Kemudian subplot ketiganya itu ada grafik Y terhadap waktu, dan yang ketiga ada grafik Z terhadap waktu. Coba kita run. Nah, di sini ada 4 grafik yang sesuai dan yang terplot. Di sini yang pertama itu ada grafik chaos pada sistem konveksi Lorentz. Ini untuk sumbu Y-nya itu adalah dinamika dan sumbu X-nya itu adalah waktu. Nah, supaya terlihat jelas. Kemudian di sini yang kedua ada grafik X terhadap waktu. Ini sumbu Y-nya itu adalah X dan sumbu X-nya itu adalah waktu. Kemudian di sini ada grafik Y terhadap waktu dan juga grafik Z terhadap waktu. Ini untuk simulasi dari solusi persamaan diferensial biasa metode Runge-Kutta orde 4 untuk kondisi atau fenomena atau permasalahan dari Lorentz atau persamaan gitu ya, persamaan Lorentz chaotic Lorentz chaotic yang pernah dipelajari juga di elektronika dasar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.